Gini Bang, Informasi yang ngaco-ngaco. enggak gini. Jadi Bilang ngaco. Saya tidak ngaco loh. Baik, terima kasih Mas Aiman. Ya. Jadi saya melihat ini penyidikan di aparat penegak hukum itu beda jauh sekali dengan penyidikan di rakyat bersuara. Emang nggak ada penyidikan di sini, Pak? Ya, tadi kan dijelaskan Pak Rifai ada pemeriksaan lapor, udah ada SP2 lidik, ada apa berkas dikirim dan sebagainya. Jadi kalau saya lihat perjalanan terakhir ini, sebetulnya laporan polisi Pak Jokowi, kemudian ada Andi Kurniawan, ada Lecumanan, satu lagi siapa Pak Maret. Kamis. Apa? Siapa? Saya lupa namanya. Terakhir 4 ya. Maret Sweken. Oh iya. Second ya. Second. Nah, Samuel Sweken. Ya. dengan terbitnya SP3, baik yang pertama Pak Egy Sujana, Damerul Bisantre, Pak Rismon, ya kan. Kalau kita baca pasal 79 sampai 84 saja, perkara ini sudah ditutup, case close. Nggak bisa dibicarakan lagi. Karena? Lah, KUHP yang baru bicaranya seperti itu. Seperti apa? Kalau sudah ada kesepakatan semua pihak yang ditandatangani oleh pelapor, terlapornya ada berapa? 8. Bukan 1, bukan 2, bukan 3. Kemudian penyidik juga sudah tanda tangan, syukur-syukur ada penyelidik tanda tangan. Nah kalau kesepakatannya sudah ditandatangani mereka bersama, ya kemudian dilakukan pencabutan laporan polisi. Bukan pencabutan orang satu-satu kayak mencabut uban, bukan. Semua LP itu dicabut sudah. Nah, setelah laporan polisi dicabut 4 itu, kemudian diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan. Mungkinkah ini yang kemudian bolak-balik jaksa ke penyidik? Bahwa tidak akan pernah P21 karena seharusnya semua ini sudah selesai. Nah, dengan KUHP baru ini, kalau kita bicara pasal 361 huruf A, pada proses penyidikan dan penuntutan, ya perkara yang sudah terjadi sebelum hukum acara pidana itu diterbitkan, dilahirkan, itu menggunakan hukum acara pidana Undang-Undang 881. Nah sekarang RJ ini kalau kita mau bongkar nih, restoratif justice di Undang-Undang 881 diatur nggak? Nggak ada. Gimana mengatakan ini penyidikannya sah di situ? Katanya ada peraturan kepolisian mungkin nomor 8 tahun 2022 misalnya. Ada peraturan kepolisian nomor 6 tahun 2019 misalnya. Tapi bertentangan dengan hukum acara pidana yang baru. Jadi ini perkara ini kalau saya bilang ruwetnya sampai 5 kali kayak Pancasila, ruwet, gitu. Bukan 3 kali. Artinya memang ini kasusnya sulit untuk diteruskan. Ini case close sudah. Kalau jaksa bisa menerima, berarti nanti pihak penuntut umum melanggar KUHP. Apakah Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mau melanggar KUHP juga? Ya. Ya kan? Apakah nanti pengadilan yang sudah dimintakan hari ke-10 setelah ada permintaan maaf tadi, kan 10 hari itu, 7 hari plus 3 hari. Ya. Nah, dimintakan penetapan pengadilan. Apakah perkara bisa disidangkan di pengadilan? Sudah ditetapkan penetapan pengadilan, perkara tidak bisa lanjut pasti. Jaksa juga tidak bisa menuntut. Jadi ini perkara ini memang benar-benar sulit kalau dikatakan mau dilanjutkan seperti Pak Rifai tadi katakan ini berkas dikirim lagi. Jadi gini, sederhananya begini, ada satu LP dengan 13. 12 terlapor. 12 terlapor, 8 terlapor. Salah satu terlapornya ada di sini tuh. Ada satu LP laporan dengan 12 terlapor yang kemudian menjadi tersangka semua ya. Ya oke, termasuk Bung Rizal juga, Mas Roy dan seterusnya. Kalau ada satu yang di RJ, maka semua LP ini batal. Kurang lebih begitu ya. Seharusnya seperti itu karena sama perbuatan peristiwa pidana, Mas. Pasal 310, 311 itu tidak bisa ditersangkakan kepada 8 atau lebih dari 8 tersangkanya. Perkalian 1 lawan 1 aja di KUHP pasalnya ada sendiri. Pengeroyokan juga ada sendiri pasal 170.
tidak bisa dikenakan 351, 352, 353, nggak bisa. Yungto, saya tidak akan bicara mundur jauh ke depan, tapi dengan RJ ini sebetulnya perkara ini sudah ditutup masalah pencemaran nama baik dan fitnah. Nggak bisa maju lagi. Belum kalau kita bicara pasal 63 KUHP ya, yang lama tentang buku ke-1. Ya. Kalau ada pidana umum dan pidana khusus yang jalan. Ya, jadi mohon maaf saya kalau katakan saya berbeda tadi penyidikan di rakyat bersuara dengan penyidikan penegakan ini berbeda jauh. Ya, jadi jangan dibawa kita ke alam bahwa sudah ditunjukkan di Polda, sudah di SP2 Lidik, sudah diperiksa lapor. Pemeriksaan laboratorium forensik itu juga ada aturannya. Jadi penegakan hukum itu semua ada aturannya, tidak bisa saya nanya sendiri seperti itu. Saya mohon maaf loh ya. Itu yang bisa saya katakan malam ini. Dan yang kedua bagi saya mohon kalau bisa secara pribadi saya mohon pada Pak Rismon, apa yang pernah dikatakan waktu menghujat Pak Tito Karnavian, kan saya juga bagian dari Polri ini. Ya. Kemudian Pak Krisna Mukti, kemudian satu lagi itu mohon juga kalau bisa diteliti kembali Pak apakah itu masih benar atau salah. Kalau memang itu salah penelitian sebaiknya juga mengajukan maaf kepada beliau karena saya juga terpukul dulu saya merasa Pak Rismon hasil penelitian Jessica Wongso, iya. Itu masalah kopi cyanida itu saya anggap penelitian cukup bagus. Tapi kalau sekarang Pak Rismon aja meneliti sudah berubah seperti ini dan ada kekurangan karena menyangkut nama Polri, mungkin sebaiknya juga meminta maaf kepada Pak mantan Kapolri Pak Tito Karnavian yang sekarang Menteri Dalam Negeri, kemudian Pak Krisna Mukti dan satu lagi yang dari lapor itu saja. Terima kasih Pak. Oke baik. Sebentar sebelum Pak, ada mau sampaikan itu soal yang Jessica tadi hasil lapor? Nggak penting. Nggak relevan, menurut Bung Rismon nggak relevan. Oke, silakan. Jadi sedikit setengah menit aja. Oke, setengah menit. Ini persoalan masalah berkas. Jadi kalau bicara persoalan masalah berkas, KUHP yang lama ini 881 pasal 72 harusnya wajib tersangka ini mendapatkan BAP. Sampai detik ini kita tidak pernah dapat BAP sampai detik ini. Nah, ini kesalahan penyidik. 72 KUHP yang lama. 881 itu wajib, tapi sampai detik ini terus apa yang mau kita pelajari? Oke, baik, silakan Bung Rifai. Jadi mungkin sedikit mengomentari kalau misalnya berkas ini mungkin baru ke minggu kemarin dikirim, saya juga sebagai pelapor orang yang paling concern ingin cepat ini dilimpahkan Pak dalam posisi pelapor. Tapi saya juga harus objektif dengan melihat beberapa persoalan penyidik, misalnya sudah berkas disiapkan, ujuk-ujuk ada RJ 2 orang. Kan dirubah semua. Semua alat bukti mengarah ke mohon maaf ke arahnya Bang Egy dan Bang Deayel kan harus dikeluarkan semua dari berkas. Oke. Iya dong, kan nggak mungkin dong. Alat-alat bukti yang memberatkan Bang Egy masih ada di perkaranya mau dijit Pak Roy misalnya. Jadi nyambung. Jawabannya tuh diedit lagi tuh ya? Mau tidak mau. Oke. Dikeluarkan lagi semua, dirapikan lagi gitu. Sekarang nama Bang Rismon dikeluarkan. Lagi siap. Mohon maaf, ada lagi Bang Rismon gitu ya. Makanya kemarin saya juga dalam posisi yang. Nah, tapi makanya kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Ugro? Saya jawab itu ya. Okay. Masuk lagi, udah mau matang-matang ya. Apalagi beliau kan paling kerasnya waktu itu. Kemarin juga saya mohon izin Bang, saya agak komplain gitu ya. Kenapa harus dapat RJ lagi? Ya tapi karena berkas udah matang nih. Tapi Pak Jokowi dengan legowonya, dengan sabarnya ya, Mas, saya juga kalau bisa tersangka lebih sedikit lebih bagus. Gak ada beban gitu ya. Sehingga dia bongkar lagi semua. Apalagi yang beliau ini cukup banyak ahlinya. Ya, kurang keluar. Terus juga diperbaiki lagi semua. Jadi fakta-fakta ini juga membuat pekerjaan penyidik akhirnya jadi agak panjang. Ya, nah di sisi lain petunjuk-petunjuk kemarin kan dari jaksa juga cukup banyak yang harus dikerjakan dan itu membutuhkan waktu. Nah, tapi kemarin setelah rampungnya berkas Bang Rismon keluar, akhirnya kan kejaksaan penyidik sudah mengirimkan lagi, tinggal kita lihat dari penyidik. Nah, soal apakah ya kalau untuk itu saya beda pandangan dan sebenarnya di forum ini pernah dibahas juga bahwa memang berdasarkan pasal 361A KUHP itu menyatakan jelas tegas penyidikan yang berlangsung saat berlakunya KUHP baru ini tetap diselesaikan berdasarkan peraturan lama. Jadi kalau jenderal melihat ini dari KUHP baru ya memang
kacamata yang berbeda gitu. Karena jelas di 361 Kalau KUHP baru harus selesai kasusnya. Tapi karena ini menggunakan KUHP lama, maka tetap menggunakan KUHP lama. Betul. Oke. Itu jelas 361A dan selama ini kalau kita lihat juga semua sprint yang lahir kan juga 361A. Jadi Maaf, bentar. Boleh sebentar Bu Pak. boleh. Jadi gini, Pak Rifai ya, kalau itu memang dikatakan 361 KUHP huruf A tadi, kalau menggunakan KUHP lama. KUHP yang lama Undang-Undang 8 tahun 81, nggak ada yang diatur RJ. Nggak ada RC. Jadi RJ-nya menganut kemana? Oke. Ini memang dilematis, ada peralihan undang-undang ini dilematis. Oke. Jadi nggak ada seperti pasal digunakan 310 nanti disebutkan pasal. Kalau paham, perkara itu mau RJ seharusnya dengan undang-undang KUHP yang baru, berkas perkara itu sudah siap. Bukan berkas perkara mau dibongkar lagi. Sudah siap, sudah akan dikirim ke mungkin dosen pembimbing dan sebagainya. Nah, kalau sudah siap, penyidik menawarkan RJ enggak dengan KUHP yang baru. Nggak bisa Pak. Karena masih penyidikan ini. Bukan. Makanya ada waktu di pasal 79 sampai 84 itu, Mas. Waktu kesepakatan itu menyediakan 10 hari. Kemudian setelah ada kesepakatan bersama, diterbitkan SP3, dimintakan penetapan 3 hari maksimal ke pengadilan. Nah kalau sudah diminta penetapan pengadilan, apa bisa sidang? Enggak bisa, ditolak pasti. Apakah jaksa bisa mengajukan penuntutan? Ya pasti ditolak pengadilan. Jadi KUHP yang baru ini mari kita hormati bersama. Saya berharap setiap laporan polisi, Sprindik atau SPDP itu juga masuk dalam SIPP, Sistem Informasi Penurusan Perkara. Jadi perkara ini nggak bisa, sudah lengkap, ada RJ2, diperbaiki dulu, penyidik pusing. Lah kalau ada 2 orang yang waktu Pak Egy Sujana dengan Pak Dameril mengajukan RJ, seluruhnya dipanggil di depan penyidik di kantor polisi, bukan di kantor di Jawa Tengah. Nanti saya bilang Solo, nanti masyarakat Solo marah nanti, ya kan? Nggak bisa, di kantor polisi. Di kantor polisi di mana? Di Polda Metro. Makanya nggak boleh keluar dari Polda Metro perkara itu. Kan nanti penetapannya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kalau nanti ditetapkan RJ-nya di Solo, berarti Pengadilan Negeri Solo. Nah ini melawan KUHP lagi. KUHP jangan dilawan terus, capek kita. Aiman mungkin boleh dong. Karena kita pelakunya, Bang, kami luruskan dulu. Karena ini bicara hukum. Karena kita pelakunya, jadi jangan nanti. Ini yang kami tidak suka justru. Gini, informasi yang ngaco-ngaco. Enggak gini, jadi ya kembali lagi kalau menurut Jenderal menggunakan. Tunggu Pak. Pak, saya jangan dibilang ngaco. Saya baca nih sebab Pak. Masa Pak Kapolri bilang ngaco? Pak Ugro, Saya tidak ngaco loh. Tapi maksud saya gini Pak Ugro, maaf ya rekan ya. Karena yang mengajukan itu kami berdua, ya kami tentu ikutin aturan yang ada. Pak Ugro, ya saya tahu Pak, Bapak guru kita dalam hal kepolisian, bahkan pernah jadi ahli kita. Kami ajukan Pak, saya terbuka orangnya. Itu restoratif justice difasilitasi oleh penyidik. Itu pengajuan kami. Kami tidak boleh masuk lagi ke dalam, mau ke KUHP lama, Perkap 8 2021 atau 79 sampai 83. Itu bukan wewenang kami Pak. Jadi kalau kita katakanlah protes-protes ini adalah SP3 yang tidak sah, SP3 yang cacat dan sebagainya, menurut saya jangan ke kami. Ya ke penyidik aja dan ada upaya hukum. Nah ini yang kita protes terus. Nah kalau saya jawab lagi detailkan lagi Pak, begini loh Pak. Kalau pakai KUHP lama, KUHP baru 79 sampai dengan 87 kalau tidak salah itu, kita baca Pak pasal 88 ya maaf ya kalau salah Pak antara 87 atau 8. Itu harus dilaksanakan berdasarkan peraturan pemerintah. Saya tanya sekarang, KUHP baru itu 79 sampai 83 sudah ada belum peraturan pemerintahnya? Belum. Kenapa ada RJ? Sebentar Pak. Kenapa ada RJ kalau tadi nggak ada? Sebentar Pak Ugro. Jadi intinya begini. Ternyata permohonan kami yang kami ajukan tanggal 3 Maret itu dijawablah secara final tanggal 14 kemarin. Langsung Pak Dir menyampaikan itu bahwa itu
itu dipakai KUHP lama dan Perkap 8 tahun 2021. Selesai masalahnya. Terus kami keberatan. Bang, tujuan kami SP3 kok dikabulkan, itu pun kami menunggunya Dakdikdukder. Hampir 1 bulan. 3 kita ajukan, tanggal 17, 1,5 bulan lah kurang lebih. Jadi ini yang satu yang kami tidak terima. Kami disebut itu pengkhianat, kami disebut itu tadi seperti Lepri Halun. Lu nggak ngomong-ngomong, lah tanya dong teori, maaf Pak, sedikit menyimpang. Teori pemberian kuasa dan penerima kuasa, tanya pemberi kuasanya. Jangan tanya penerima kuasa. Kalau saya terima kuasa aja dari siapa aja, yang penting tidak bertentangan dengan hati nurani saya toh. Begitu kita semua advokat. Jadi saya disebut pengkhianat membawa Risman ini ke lembah jurang. Hah? Makanya ya maaf kata, saya mau sekali-sekali boleh dong. Selama ini lembut saya. Boleh dong saya tunjukkan diri saya siapa. Maaf kata. Jadi itu yang membuat kami. Terus omon-omon. Kemudian udah masuk kuburan jadi mayat. Zombie. Ini kan saya, tercinggung juga saya. Dan kembali yang tadi Pak Ugro, yang penting itu kami ajukan Pak. Kami ajukan prosedurnya semua ini. Dan kepada selain Pak Jokowi juga pelapor, ada 3 pelapor yang lain, kami juga sudah buat kesepakatan itu. Jadi menurut saya, ini ada antara combine KUHP lama, Perkap 8, 21 dan KUHP baru. Nah, ditanyakan kenapa itu, ya tentu ditanyakan yang Oke. Jadi kombinasi KHP-nya dong, Pak. menurut Jadi itu Bung maksud Jamada saya. ya. Terima kasih ya. Oke.